Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Jonathan Simbolon dari kelas 11 DKV. Nama saya Cassandra Fedora dari kelas 11 Busana 1. Nah, kita dari kelompok 4 hari ini juga akan membahas agama Kristen bab 7 yang berjudul tentang Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, sebelum kita bahas, kita buka dengan doa dulu yang dipimpin oleh Cassandra. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan memulai podcast bab 7. Kiranya Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan supaya kami paham dan mengerti apa yang diisi di bab 7 ini ya Tuhan Yesus, dan kami bisa terapkan ini di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, dari bab 7 ini yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, di sini kita akan baca dulu bahan Alkitabnya sebelum kita buka dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nah, kita buka dulu ya Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 ayat 4 sampai 9. Nah, terus juga kita bacanya ganti-gantiin ya, dari aku dulu sama habis itu Cassandra. Oke, 1 2 3. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Nah, habis kita baca nih guys ayat Alkitabnya, nah kita lanjut ya ke pembahasan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa kita lihat di bab 7 ini ada 3 poin pembelajaran. Nah, kita baca bareng-bareng ya Cassandra. Oke, dicari dulu. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng dari yang poin pertama dulu. 1 2 3. Mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen. Yang kedua, membuat gambar karikatur tentang keluarga Kristen. Yang ketiga, memperjelas arti keluarga dalam perspektif Kristiani. Oke, dari yang poin pertama, mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen. Nah, kalau menurut Cassandra sendiri, kalau Cassandra mendeskripsikan nih kehidupan keluarga Kristen itu kayak gimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku, mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen itu seperti kita tuh membangun keluarga yang harmonis. Terus kita juga membangun keluarga seperti membaca firman, berdoa, saat teduh, memuji Tuhan Ya, bersama keluarga. Ya, betul. Terus ke gereja juga hari Minggu. Nah, itu juga termasuk ya. Kalau menurut aku nih, kalau misalkan kehidupan keluarga Kristen tuh pasti kita tuh saling mengasihi satu keluarga. Kita mengasihi abang, kita mengasihi adik, kita kasih orang tua. Nah, begitu. Maaf guys, tadi ada kesalahan. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau menurut aku nih, mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen tuh tadi ya, saling mengasihi antara anggota keluarga. Nah, terus juga sebagai anggota keluarga juga harus saling kerjasama, terus juga saling menghormati, kayak anak kepada orang tua juga harus saling menghormati. Terus juga orang tua juga harus bisa membina anaknya gitu, bisa mengajari anaknya. Nah, gitu kita belajar Alkitab, terus juga mengajari doa. Terus kita kalau misalkan lagi ada perkumpulan keluarga juga harus bisa saling doa bersama. Terus juga kalau misalkan lagi ada masalah juga kita hadapi bersama-sama. Nah, terus kita lanjut ya ke poin yang kedua, membuat gambar karikatur tentang keluarga Kristen. Nah, kayaknya kita skip aja deh karena kita nggak ada gambar karikatur nih. Iya. Udah, kita lanjut aja yang ketiga ya, memperjelas arti keluarga dalam perspektif Kristiani. Nah, terus menurut Cassandra itu gimana? Memperjelasnya gimana? Memperjelasnya itu seperti yang tadi, yang nomor 1 ya, kita
seperti kamu juga begitu, kita harus menghormati orang tua, kita harus menghargai orang tua, jangan melawan gitu ya kan, dan kita juga nurut apa kata Tuhan gitu, dan nurut apa kata orang tua juga gitu, jangan melawan. Dan kita juga harus membaca firman, berdoa setiap harinya, jangan kayak menganggap ini sebagai rutinitas hidup gitu, kayak ya begitu. Iya sih, benar ya. Aku juga setuju sama Cassandra. Nah, kalau menurut aku sendiri itu arti keluarga Kristen tuh arti keluarga dalam perspektif Kristiani, terus kayak kalau keluarga itu pasti yang sebagai institusi yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, terus juga kayak keluarga Kristen tuh dilihat sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk melanjutkan generasi atau membangun persekutuan yang harmonis dan menjadi tempat pengasuhan yang penuh kasih untuk anak-anak. Nah, terus juga keluarga itu sebagai cerminan dari kasih Allah. Nah, kalau misalkan keluarga itu pasti kita harus bisa saling mengasihi. Nah, itu sebagai cerminan dari kasih Allah. Nah, juga keluarga sebagai tempat pembinaan iman. Nah, kalau orang tua itu harus memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, terus juga membina iman dari anak itu sendiri. Kita ajarkan untuk berdoa, membaca Alkitab. Nah, juga keluarga juga menjadi tempat di mana nilai-nilai Kristiani diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus keluarga juga sebagai tempat persekutuan dan dukungan. Nah, sebagai keluarga pasti harus saling mendukung satu sama lain. Kepada orang tua atau kepada anak juga harus saling mendukung. Nah, keluarga juga sebagai alat untuk menyaksikan Kristus. Nah, keluarga Kristen memiliki panggilan untuk menjadi saksi hidup bagi dunia tentang kasih Kristus. Nah, kalau menurut aku sih seperti itu sih Kak Sandra. Aku ada tambahan nih. Jadi, Iya. Kita maksudnya kalau keluarga Kristen tuh ya pasti harmonis, iya, pasti baik gitu. ya. Jangan kayak ada perpecahan di antara keluarga, kayak misalnya berantem gini. Apalagi sampai cerai ya, nggak boleh. Tidak boleh seperti Karena itu dilarang Tuhan, apalagi udah punya anaknya jadi broken kasih ya. Iya, Nah, terus kayak udah ada tambahan dari Cassandra. Kayak kita tutup aja ya video podcastnya, ya akan dipimpin oleh Cassandra juga. Kami berdoa doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah selesai podcast bab 7 ini. Kiranya Engkau memberikan kami pencerahan dan menuntun kami di jalan yang benar, dan ini menjadi menjadi pedoman bagi hidup kami ini Tuhan. Biar kami ini bisa terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dan kami lakukan supaya ini menjadi kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, terus karena pembahasan video bab 7 sudah selesai, kita tutup dari sini ya. Terima kasih semua. God bless you. Salam.